Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Pagi itu terasa sama seperti 1000 pagi lainnya. Sempurna, jika kata itu bisa digunakan untuk melukiskan sebuah rutinitas. Rina bergerak di dalam dapur luasnya dengan keanggunan seorang penari yang telah menghafal setiap sudut panggungnya. Aroma kopi gayo yang baru diseduh menguar, berbaur dengan wangi roti panggang yang diolesi selai srikaya buatan sendiri. Semua ini adalah bagian dari ritual paginya, sebuah pelayanan cinta untuk Benny, suaminya. Benny adalah dunia Rina. Pria itu, dengan senyumnya yang mampu meluluhkan gunung es dan tatapannya yang selalu membuat Rina merasa menjadi satu-satunya wanita di dunia, adalah pusat dari semesta kecilnya yang bahagia. Ia meletakkan 2 cangkir kopi di atas meja makan yang terbuat dari kayu jati solid, tepat di sebelah piring berisi roti panggang yang sudah dipotong diagonal dengan presisi. Tak lama, Benny turun dari lantai 2, aroma parfum mahalnya mendahului langkah kakinya yang mantap. Ia mengenakan kemeja biru langit yang disetrika licin tanpa satupun kerutan, dasinya terpasang rapi. Ia mendekati Rina, mengecup keningnya dengan lembut, sebuah gestur yang selalu berhasil mengirimkan kehangatan hingga ke ujung jari kaki Rina. "Pagi, sayang." Wanginya sampai ke atas. Sapanya, suaranya dalam dan menenangkan. Rina tersenyum, menuangkan kopi ke cangkir Benny. Kebahagiaan baginya sesederhana ini. Menyaksikan pria yang ia cintai memulai hari dengan secangkir kopi buatannya, di rumah megah yang mereka bangun bersama. "Pagi, Mas. Cepat sarapan, nanti terlambat," jawab Rina lembut. Suara langkah kaki lain terdengar, lebih pelan dan terukur. Ibu Murti, ibu mertuanya, muncul dari arah ruang keluarga. Wanita parubaya itu masih terlihat anggun di usianya, posturnya tegak dan wajahnya senantiasa dihiasi senyum tipis yang sulit ditebak maknanya. Sejak ayah Benny meninggal, Ibu Murti memutuskan untuk tinggal bersama mereka. Rina selalu berusaha menjadi menantu yang baik, yang berbakti dan tidak pernah membantah. "Pagi, Bu," sapa Rina sambil menyiapkan secangkir teh hangat untuknya. "Pagi, Rina. Rajin sekali menantuku ini," ujar Ibu Murti. Ada nada pujian dalam suaranya, namun matanya menelisik ke seluruh penjuru meja makan, seolah mencari sebuah kekurangan yang bisa ia temukan. "Benny, jangan lupa rapat dengan klien dari Singapura siang ini. Ibu sudah siapkan semua berkasnya di ruang kerjamu." Lanjutnya, perhatiannya kini sepenuhnya teralih pada putra satu-satunya. Bagi Rina, ini adalah dinamika yang biasa. Ibu Murti sangat menyayangi Benny, terkadang hingga pada titik di mana Rina merasa dirinya hanyalah pemeran pendukung dalam hubungan ibu dan anak itu. Namun ia tidak pernah mengeluh. Ia mencintai Benny, dan Ibu Murti adalah paket yang tak terpisahkan dari suaminya. Setelah Benny dan Ibu Murti selesai dengan sarapan mereka dan berangkat untuk urusan bisnis keluarga, rumah besar itu kembali terasa lengang. Rina membersihkan meja, mencuci piring, dan memastikan setiap sudut rumah kembali kinclong. Setelah semua tugasnya selesai, ia mengambil keranjang belanja anyaman favoritnya dan kunci mobil. Saatnya pergi ke pasar. Pasar tradisional adalah pelariannya. Di sana ia bisa menjadi dirinya sendiri, menghirup aroma bumbu dan sayuran segar, tawar-menawar dengan pedagang, dan sejenak melupakan statusnya sebagai istri seorang pengusaha sukses. Pasar pagi itu ramai seperti biasa. Suara teriakan pedagang, hiruk-pikuk pembeli, dan aroma aneka masakan yang dijual untuk sarapan menciptakan sebuah simfoni yang khas. Rina menyusuri lorong-lorong becek tanpa ragu, senyumnya terkembang saat menyapa beberapa pedagang yang sudah akrab dengannya. Tujuannya adalah satu, kios sayur Pak Samsul, langganan tetapnya sejak ia pindah ke kota ini. Pak Samsul adalah seorang pria tua yang wajahnya dipenuhi guratan pengalaman. Ia tidak banyak bicara, namun sayuran dan buah yang ia jual selalu yang paling segar. "Pagi, Pak Samsul. Bayamnya bagus-bagus hari ini," sapa Rina ramah, sambil memilih beberapa ikat bayam hijau yang segar. Pak Samsul hanya mengangguk. Matanya yang biasanya tenang kini tampak gelisah. Ia melayani pembeli lain dengan cepat, seolah ingin segera menyelesaikan antrean. Saat giliran Rina membayar, Pak Samsul melakukan sesuatu yang tidak biasa. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan, mendekatkan wajahnya ke telinga Rina seolah hendak memberitahukan sebuah rahasia besar. Udara di sekitar mereka mendadak terasa berat dan mencekam. "Non Rina," bisiknya, suaranya serak dan sangat pelan, nyaris tertelan oleh kebisingan pasar. Rina sedikit terkejut dengan kedekatan yang tiba-tiba itu. Ia bisa mencium aroma tanah basah dari pakaian kerja Pak Samsul. "Iya, Pak." "Mereka tahu kau mulai curiga," lanjut Pak Samsul,
matanya melirik ke sekeliling dengan waspada. Jantung Rina mulai berdebar kencang, tidak mengerti arah pembicaraan ini. Curiga soal apa? Siapa yang dimaksud dengan mereka? Jangan biarkan mereka mendapatkan apa yang ayahmu tinggalkan. Selamatkan dirimu. Kalimat terakhir itu diucapkan dengan penekanan yang membuat bulu kuduk Rina berdiri. Saat Rina masih terpaku, mencoba mencerna kata-kata aneh itu, tangan keriput Pak Samsul bergerak cepat. Sambil menyerahkan kantong belanjaan, ia diam-diam menyelipkan sebuah benda kecil yang terasa dingin dan keras ke dalamnya. Gerakannya begitu cepat dan tersamar, tak ada seorang pun yang menyadarinya. Totalnya 20.000, Non, kata Pak Samsul dengan suara normal, seolah bisikan mengerikan tadi tidak pernah terjadi. Wajahnya kembali datar seperti biasa. Rina membayar dengan tangan yang sedikit gemetar. Ia tidak berani bertanya lebih jauh. Ada sesuatu di mata Pak Samsul yang menyeratkan bahwa percakapan itu sudah selesai dan tidak boleh diungkit lagi. Ia mengucapkan terima kasih dengan kaku, lalu berbalik dan berjalan cepat meninggalkan kios itu, jantungnya berdebar tak karuan. Sepanjang perjalanan pulang, pikirannya berkecamuk. Kata-kata Pak Samsul terus berputar di kepalanya. Siapa mereka? Suaminya dan ibu mertuanya? Tidak mungkin. Benny mencintainya. Ibu Murti, meskipun terkadang menyebalkan, tidak mungkin berniat jahat. Mungkin Pak Samsul hanya salah orang, atau mungkin ia mulai pikun. Namun, perasaan dingin yang menjalar di punggungnya berkata lain. Sesampainya di rumah, ia meletakkan keranjang belanja di meja dapur. Tangannya yang gemetar mengeluarkan satu persatu isinya. Tomat, cabai, beberapa ikat bayam, dan, di antara daun-daun hijau itu, ia merasakan benda keras yang tadi diselipkan Pak Samsul. Ia menariknya keluar. Benda itu adalah sebuah kunci. Kunci tua yang seluruh permukaannya sudah tertutup karat berwarna kecoklatan. Bentuknya aneh, tidak seperti kunci modern. Kunci itu tampak kuno, seolah berasal dari zaman yang telah lama berlalu. Rina menggenggam kunci itu erat-erat. Benda mati itu terasa hidup di telapak tangannya, membawa energi misterius yang membuatnya takut sekaligus penasaran. Apa yang ayahnya tinggalkan? Ayahnya sudah meninggal 10 tahun lalu dalam sebuah kecelakaan. Selama ini, Rina mengira ayahnya tidak meninggalkan apa-apa selain kenangan dan beberapa aset bisnis yang gagal. Pagi yang tadinya terasa sempurna kini retak. Di tengah dapur mewahnya yang sunyi, Rina menatap kunci berkarat itu, dan untuk pertama kalinya, ia merasa ada sesuatu yang sangat salah dalam kehidupan sempurnanya. Kehadiran kunci berkarat itu mengubah segalanya. Rumah yang tadinya terasa sebagai istana perlindungan kini, berubah menjadi labirin yang penuh dengan sudut gelap dan rahasia tersembunyi. Kunci itu sendiri terasa seperti bom waktu yang ia simpan di dalam saku blusnya, dingin menekan kulitnya, menjadi pengingat konstan akan bisikan Pak Samsul. Rina berusaha keras untuk bertingkah normal. Ia melanjutkan harinya, memasak makan siang, merapikan kamar, dan melakukan semua pekerjaan rumah tangga dengan efisiensi yang sama seperti biasanya. Namun, pikirannya tidak lagi berada di sana. Pikirannya melayang, mencoba menyusun kepingan teka-teki yang bahkan tidak ia mengerti bentuknya. Setiap suara di rumah itu membuatnya terlonjak. Suara pintu yang terbuka, derit lantai kayu, bahkan dering telepon, semua terdengar seperti ancaman. Saat Benny dan Ibu Murti pulang sore itu, Rina menyambut mereka dengan senyum yang terasa kaku di bibirnya. Ia memperhatikan mereka dengan cara yang berbeda. Setiap kata yang mereka ucapkan, setiap gestur yang mereka buat, ia analisis di dalam kepalanya. Senyum hangat Benny kini tampak seperti sebuah topeng yang dipasang dengan hati-hati. Perhatian Ibu Murti terasa seperti pengawasan seorang sipir penjara. "Kamu kenapa, sayang? Kok pucat?" tanya Benny, menyentuh pipi Rina dengan punggung tangannya. Sentuhan yang biasanya menenangkan itu kini membuat Rina ingin menghindar. "Tidak apa-apa, Mas. Hanya sedikit pusing." "Mungkin kecapean," jawab Rina, berusaha agar suaranya terdengar biasa saja. "Kalau begitu istirahat saja. Biar nanti makan malam kita pesan dari luar," kata Benny penuh perhatian. Ibu Murti mengangguk setuju, namun matanya menatap Rina dengan tajam, seolah bisa melihat kegelisahan yang coba ia sembunyikan. Malam itu, setelah memastikan Benny dan Ibu Murti sibuk di ruang kerja, Rina memulai pencariannya. Kunci di sakunya terasa memanggil-manggil. Ia harus tahu kunci ini untuk apa. Tapi sebelum itu, ia harus mencoba mengingat. Apa yang ia lakukan beberapa hari terakhir yang bisa dianggap mencurigakan? Pikirannya langsung tertuju pada hari Sabtu lalu. Hari itu ia memutuskan untuk membersihkan total ruang kerja almarhum ayahnya yang terletak di paviliun belakang. Ruangan itu sudah bertahun-tahun tidak tersentuh.
hanya dibersihkan sekadarnya oleh asisten rumah tangga. Rina ingin merapikannya, mungkin mengubahnya menjadi studio lukis kecil untuk dirinya sendiri. Ia mengingat dengan jelas bagaimana ia membuka laci-laci meja kayu besar peninggalan ayahnya. Ia menemukan tumpukan dokumen-dokumen bisnis yang sudah menguning, laporan keuangan dari perusahaan tekstil yang dulu dikelola ayahnya. Sebagian besar tidak ia mengerti. Namun, ia menemukan satu map berisi proposal kerjasama antara perusahaan ayahnya dan perusahaan milik keluarga Benny, yang saat itu masih dipimpin oleh almarhum ayah Benny. Rina membacanya sekilas, hanya sebagai pengisi waktu. Ia ingat saat itu Benny masuk ruangan, membawakannya segelas jus jeruk. "Sedang apa, sayang?" tanya Benny saat itu. "Hanya merapikan sedikit. Lihat, aku menemukan dokumen lama ini. Ternyata ayah kita pernah hampir jadi mitra bisnis besar." "Ya?" ujar Rina sambil menunjukkan map itu. Rina mengingat dengan sangat jelas reaksi Benny. Suaminya tersenyum, tetapi senyum itu tidak mencapai matanya. Ia mengambil map itu dari tangan Rina, melirik isinya sekilas, lalu menutupnya kembali. "Ah, ini proyek yang gagal. Jangan dipikirkan. Bisnis ayahmu bangkrut sebelum sempat berjalan. Sudahlah, ini hanya kenangan pahit. Ayo, kita ke depan saja, jangan menghirup debu di sini," kata Benny sambil menarik tangan Rina dengan lembut namun tegas keluar dari ruangan itu. Saat itu, Rina tidak berpikir macam-macam. Ia menganggap Benny hanya tidak ingin ia bersedih mengenang kegagalan ayahnya. Tapi sekarang, setelah peringatan Pak Samsul, insiden itu terasa sangat berbeda. Reaksi Benny saat itu bukanlah simpati, melainkan kepanikan yang terselubung. Didorong oleh ingatan itu, Rina kembali memulai pencariannya yang sesungguhnya. Ia mengambil kunci berkarat itu dan mulai mencoba. Laci meja tua di ruang kerja ayahnya, semuanya tidak cocok. Peti kayu di gudang, juga tidak. Ia naik ke loteng yang pengap, mencoba membuka sebuah koper usang yang terkunci, hasilnya nihil. Ia turun ke ruang bawah tanah yang lembab, mencoba sebuah lemari besi kecil yang sudah berkarat di sudut ruangan, tetap tidak bisa. Setiap kegagalan membuat rasa frustrasinya memuncak. Kunci ini nyata. Peringatan Pak Samsul terasa nyata, tapi ia tidak bisa menemukan pintu yang bisa dibuka oleh kunci itu. Ia merasa seperti sedang berlari di dalam mimpi buruk, di mana jalan keluar ada di depan mata tapi tidak pernah bisa ia capai. Kelelahan dan putus asa, ia memutuskan untuk mengubah taktik. Jika ia tidak bisa menemukan lubang kuncinya, mungkin ia bisa memancing si penyimpan rahasia untuk keluar dari persembunyiannya. Sebuah rencana nekat mulai terbentuk di kepalanya. Ia akan menggunakan kunci ini sebagai umpan. Makan malam itu terasa seperti medan perang sunyi. Rina memesan makanan dari restoran Italia favorit mereka, menatanya dengan apik di atas meja. Suasana sengaja ia buat sesantai mungkin. Di tengah-tengah percakapan ringan tentang pekerjaan Benny dan kegiatan sosial Ibu Murti, Rina menjatuhkan umpannya. Ia mengeluarkan kunci berkarat itu dari sakunya dan meletakkannya di atas meja, di sebelah piringnya, seolah itu adalah hal yang paling wajar di dunia. "Benny," panggilnya dengan nada santai. "Aneh sekali, tadi aku menemukan kunci tua ayah di laci mejanya waktu bersih-bersih. Sepertinya kunci brankas atau semacamnya. Apa kau tahu di mana ayah menyimpan barang-barang pentingnya?" Hening. Suara denting garpu Benny yang tidak sengaja membentur piringnya terdengar begitu nyaring di keheningan yang tiba-tiba itu. Rina mengangkat wajahnya dan melihat pemandangan yang mengkonfirmasi semua ketakutannya. Wajah Benny pucat pasi. Senyum yang tadi menghiasi wajahnya lenyap seketika, digantikan oleh ekspresi kaget yang tidak bisa ia sembunyikan. Di seberang meja, Ibu Murti berhenti mengunyah. Matanya yang tajam tertuju pada kunci berkarat itu, lalu beralih menatap Rina dengan sorot mata yang dingin dan menusuk. Benny adalah yang pertama kali berhasil menguasai diri. Ia tertawa, tapi suaranya terdengar parau dan dipaksakan. "Brankas? Ayahmu tidak punya brankas, sayang. Mungkin itu cuma kunci gudang tua atau gerbang belakang yang sudah diganti. Jangan dipikirkan." Ibu Murti ikut menimpali, suaranya terdengar manis namun penuh ancaman. "Benar, Rina. Jangan mengurusi barang-barang rongsokan. Itu hanya akan membuatmu teringat masa lalu yang tidak menyenangkan. Lebih baik fokus pada masa depanmu dengan Benny." Jawaban mereka terlalu cepat, terlalu defensif, terlalu sinkron. Mereka bahkan tidak bertanya di mana atau kapan tepatnya Rina menemukan kunci itu. Mereka hanya ingin topik itu segera ditutup. Kebohongan mereka begitu transparan, begitu nyata, hingga membuat Rina mual. Ia tahu sekarang. Pasti tahu. Pak Samsul tidak berbohong. Mereka menyembunyikan sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang berhubungan dengan ayahnya,
dan kunci ini adalah bagian penting dari rahasia itu. Rina mengambil kembali kunci itu dan memasukkannya ke dalam saku. Ah, mungkin benar, katanya sambil tersenyum, sebuah senyum palsu untuk menutupi badai yang berkecamuk di dalam hatinya. Sisa makan malam itu berlalu dalam keheningan yang canggung. Malam itu, Rina berbaring di tempat tidurnya yang luas di sebelah Benny. Ia pura-pura tertidur, mendengarkan napas suaminya yang teratur. Tapi pria yang berbaring di sebelahnya ini bukan lagi Benny yang ia kenal dan cintai. Ia adalah orang asing, seorang penjaga rahasia yang berbahaya. Rumah ini bukan lagi surga, melainkan sangkar emas yang menunggunya lengah. Malam itu, Rina tidak bisa tidur. Ia memeluk dirinya sendiri, merasakan dinginnya rasa takut yang merayap. Ia sendirian, terperangkap di antara dua serigala berbulu domba. Sambil menggenggam erat kunci berkarat di tangannya, ia berjanji pada dirinya sendiri. Ia tidak akan menjadi korban. Ia akan mencari tahu kebenarannya, apapun risikonya. Malam setelah konfrontasi sunyi di meja makan itu, adalah malam terpanjang dalam hidup Rina. Ia berbaring kaku di ranjang, memunggungi Benny, setiap otot di tubuhnya menegang. Ia bisa merasakan kehangatan tubuh suaminya di belakangnya, sebuah kehangatan yang kini terasa membakar seperti api neraka. Setiap tarikan napas Benny terdengar seperti desisan ular di telinganya. Tidur tidak mungkin datang. Pikirannya bekerja lebih keras dari yang pernah ia alami, memutar ulang setiap kenangan, setiap kata, setiap senyuman, dan kini melihatnya sebagai bagian dari sebuah kebohongan besar yang telah ditenun dengan sangat rapi di sekeliling hidupnya. Ia harus pergi dari sana. Pikiran itu muncul pertama kali, sebuah insting purba untuk melarikan diri dari bahaya. Ia bisa saja mengemasi tasnya diam-diam, menyelinap keluar saat fajar, dan menghilang. Tapi kemudian, bisikan Pak Samsul kembali terngiang, jangan biarkan mereka mendapatkan apa yang ayahmu tinggalkan. Lari hanya akan menyelesaikan separuh masalah. Lari berarti membiarkan mereka menang. Lari berarti membiarkan misteri kematian ayahnya terkubur selamanya. Tidak, ia tidak akan lari. Ia butuh bukti. Bukti yang solid, yang tak terbantahkan, yang bisa ia gunakan untuk menghancurkan mereka hingga tak bersisa. Keesokan paginya, Rina memainkan perannya dengan sempurna. Ia bangun lebih dulu, membuatkan kopi untuk Benny, dan menyapa Ibu Murti dengan senyum tipis. Ia adalah aktris terbaik di atas panggung sandiwaranya sendiri. Ketegangan dari malam sebelumnya seolah menguap, digantikan oleh rutinitas pagi yang menipu. Benny dan Ibu Murti pun tampak lega, mungkin mengira bahwa Rina telah menelan kebohongan mereka bulat-bulat dan melupakan soal kunci tua itu. Kami ada rapat penting di luar kota hari ini, sayang. Mungkin pulang agak malam. Kamu tidak apa-apa sendirian di rumah, kata Benny sambil merapikan dasinya. Tentu saja, Mas. Hati-hati di jalan, jawab Rina, suaranya terdengar manis dan patuh. Momen itu adalah yang ia tunggu-tunggu. Sendirian di rumah. Kesempatan emas yang tidak akan ia sia-siakan. Begitu mobil mereka menghilang di ujung jalan, Rina langsung bergerak. Waktu adalah kemewahan yang tidak ia miliki. Pikirannya langsung tertuju pada satu hal, laptop lama Benny. Benny adalah tipe orang yang sentimental terhadap teknologi lamanya. Ia mengganti ponsel dan laptop setiap tahun, tetapi perangkat lamanya tidak pernah ia buang atau jual. Ia selalu menyimpannya di loteng, dengan alasan untuk menyimpan data-data lama. Sekarang Rina tahu, itu bukan sentimentalitas, melainkan kecerobohan. Ia bergegas menaiki tangga menuju loteng yang pengap dan berdebu. Di sudut ruangan, di antara tumpukan barang-barang lama, ia menemukan sebuah tas laptop yang sudah usang. Di dalamnya, ada sebuah laptop model lama yang permukaannya sudah sedikit tergores. Jantungnya berdebar kencang saat ia membawanya turun ke ruang kerja. Ia menyambungkan kabel daya dan menekan tombol power. Layar laptop menyala, menampilkan halaman login yang meminta kata sandi. Sial. Tentu saja dikunci. Rina menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan pikirannya yang panik. Ia harus berpikir seperti Benny. Apa kata sandi yang mungkin ia gunakan? Ia mencoba kombinasi pertama yang paling jelas. Tanggal ulang tahunnya, tanggal ulang tahun Rina, tanggal pernikahan mereka. Gagal. 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 Setiap notifikasi, kata sandi salah, terasa seperti tamparan. Ia mencoba nama anjing peliharaan masa kecil Benny, nama ibunya, nama almarhum ayahnya. Semuanya salah. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Apa ia salah menduga? Apa tidak ada apa-apa di laptop ini? Kemudian ia berhenti sejenak, mencoba memahami psikologi suaminya lebih dalam. Benny bukan orang yang benar-benar sentimental. Ia narsisistik. Ia hanya peduli pada hal-hal yang menguntungkan dirinya,
pada momen-momen yang menandai kebangkitannya. Momen apa yang paling penting bagi Benny? Bukan pernikahannya, bukan kelahiran siapapun. Momen yang paling penting adalah saat ia memegang kendali penuh. Rina teringat sesuatu. Ayah Benny meninggal karena serangan jantung, dan seminggu setelahnya, seluruh aset perusahaan resmi jatuh ke tangan Benny sebagai pewaris tunggal. Itulah hari di mana Benny benar-benar menjadi raja. Dengan tangan gemetar, Rina mengetikkan kombinasi tanggal, bulan, dan tahun hari itu. Ia menekan Enter. Layar berkedip, lalu desktop muncul. Berhasil. Perutnya terasa melilit karena campuran antara lega dan muak. Desktop itu bersih, terlalu bersih. Hanya ada beberapa ikon standar. Ia membuka folder, dokumen, gambar, unduhan. Semuanya berisi file-file kerja biasa yang tampak normal. Ia hampir putus asa, berpikir mungkin semua ini hanya imajinasinya. Tapi ia tidak mau menyerah. Benny mungkin licik, tapi ia tidak serapi itu. Rina mulai mencari lebih dalam. Ia membuka pengaturan untuk menampilkan file dan folder tersembunyi. Dan di sanalah ia menemukannya. Sebuah folder dengan nama yang aneh, hanya berupa serangkaian angka acak, tersembunyi di dalam direktori sistem. Jantungnya berdegup kencang saat ia mengklik 2 kali. Isi folder itu adalah neraka. Ada beberapa file di dalamnya. Yang pertama adalah log percakapan dari sebuah aplikasi pesan instan yang terenkripsi. Rina membukanya. Itu adalah percakapan antara Benny dan sebuah akun anonim. Mereka tidak menggunakan nama. Benny disebut klien, dan lawan bicaranya eksekutor. Mereka membahas sebuah pekerjaan dengan sangat dingin dan profesional. Klien, pekerjaan harus bersih. Tidak boleh ada jejak. Eksekutor, sesuai standar kami. Setengah pembayaran di muka. Klien, sudah ditransfer. Target ada di rumah setiap malam. Waktu terbaik adalah antara jam 11 malam sampai jam 2 pagi. Eksekutor, rute masuk, titik buta keamanan. Klien, saya akan kirimkan denahnya. Pastikan terlihat seperti perampokan yang salah sasaran. Mata Rina terpaku pada layar, napasnya tercekat di tenggorokan. Ini nyata. Ini semua nyata. Ia membuka file kedua. Isinya adalah salinan bukti transfer bank. Sejumlah uang yang sangat besar ditransfer dari rekening perusahaan ke sebuah rekening di luar negeri. Tanggalnya cocok dengan tanggal percakapan itu. File ketiga adalah yang paling mengerikan. Sebuah denah rumah mereka, dibuat dengan sangat detail. Ada tanda silang merah di beberapa titik, menandai lokasi kamera CCTV. Dan di kamar tidur utama mereka, kamar tidurnya, ada sebuah lingkaran merah besar dengan tulisan, titik eksekusi. Rina merasa ingin muntah. Tapi ia memaksa dirinya untuk terus mencari. Ada satu subfolder lagi di dalamnya, bernama konfirmasi. Dengan tangan gemetar, ia membukanya. Isinya adalah serangkaian foto dirinya. Foto saat ia sedang berbelanja di pasar, foto saat ia sedang menyiram tanaman di taman, foto saat ia sedang membaca buku di teras. Mereka telah mengawasinya. Dan yang terakhir, foto yang menghancurkan sisa hatinya menjadi debu, adalah sebuah foto dirinya yang sedang tertidur lelap di ranjang mereka. Wajahnya damai, tidak menyadari bahaya yang tidur di sebelahnya setiap malam. Foto itu hanya bisa diambil oleh satu orang, Benny. Nama file foto itu adalah konfirmasi target malam ini. Saat itulah Rina mengerti. Bisikan Pak Samsul bukanlah peringatan biasa. Itu adalah peringatan untuk malam ini. Malam ini adalah jadwal eksekusinya. Di tengah gelombang kepanikan yang nyaris menenggelamkannya, rasa penasaran tentang ayahnya kembali muncul dengan kekuatan penuh. Rencana pembunuhan ini pasti terhubung dengan rahasia yang coba mereka kubur. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, ia menggunakan fungsi pencarian di laptop itu, mengetikkan nama perusahaan ayahnya. Beberapa saat kemudian, sistem menemukan beberapa file terenkripsi yang terkubur jauh di dalam data cadangan. Entah bagaimana, ia berhasil membuka salah satunya. Isinya adalah sebuah buku besar akuntansi digital. Awalnya ia tidak mengerti deretan angka-angka itu. Tapi kemudian ia melihat polanya. Aliran dana yang sangat besar keluar dari rekening perusahaan ayahnya secara rutin, ditransfer ke beberapa perusahaan cangkang. Dan saat ia melacak nama pemilik perusahaan cangkang itu, satu nama terus muncul, nama almarhum ayah Benny. Ini adalah bukti penggelapan dana sistematis dalam skala masif. Ayahnya tidak bangkrut. Ayahnya dirampok hingga habis oleh keluarga pria yang kini menjadi suaminya. Kecelakaan mobil yang merenggut nyawa ayahnya 10 tahun lalu kini tidak lagi tampak seperti sebuah kecelakaan.
Itu adalah sebuah pembunuhan yang direncanakan dengan sempurna untuk menutupi kejahatan mereka. Rina menutup laptop itu. Ia tidak lagi gemetar. Seluruh tubuhnya terasa dingin, mati rasa. Ia kini memiliki bukti dari dua kejahatan yang terpisah oleh 1 dekade. Rencana pembunuhan terhadap dirinya, dan kejahatan finansial yang hampir pasti berujung pada pembunuhan ayahnya. Pengkhianatan ini begitu dalam, begitu gelap, melampaui apapun yang pernah ia bayangkan. Dunia yang ia kenal telah lenyap. Rina tidak ingat bagaimana ia berjalan dari ruang kerja ke kamar mandi. Kakinya bergerak sendiri, sementara pikirannya kosong, dilumpuhkan oleh kengerian dari apa yang baru saja ia temukan. Ia menutup dan mengunci pintu kamar mandi, lalu tubuhnya merosot ke lantai keramik yang dingin. Saat itulah bendungan pertahanannya jebol. Isak tangis yang tertahan akhirnya meledak, keluar dari dadanya dalam bentuk raungan kesakitan yang tak bersuara. Ia menekan mulutnya dengan kedua tangan, meredam jeritan putus asa yang ingin ia teriakkan. Air mata mengalir deras, membasahi wajahnya, terasa panas seperti asam. Ini bukan tangisan kesedihan biasa. Ini adalah tangisan seorang wanita yang dunianya telah dicuri, cintanya telah dikhianati, dan masa lalunya telah ditulis ulang menjadi sebuah narasi kebohongan yang keji. Setiap memori indah bersama Benny kini terasa seperti racun. Ciuman pertama mereka, janji pernikahan mereka, tawa mereka saat liburan, semuanya kini ternoda oleh kebenaran yang mengerikan. Pria yang ia cintai, pria yang ia layani dengan sepenuh hati, ternyata adalah monster yang merencanakan kematiannya sambil tersenyum. Dan Ibu Murti, wanita yang ia hormati seperti ibunya sendiri, adalah ular berbisa yang menunggu saat yang tepat untuk mematuk. Rasa sakitnya begitu menusuk, begitu nyata, hingga ia merasa sulit bernapas. Ia memukul-mukul dadanya, berharap bisa menghilangkan sesak yang menghimpitnya. Ia menangis untuk ayahnya, seorang pria baik yang telah dihancurkan oleh keserakahan. Ia menangis untuk dirinya sendiri, untuk kenaifannya, untuk cinta butanya yang telah menempatkannya di ambang kematian. Setelah beberapa lama, yang terasa seperti selamanya, air matanya mulai mengering. Isak tangisnya mereda menjadi getaran kecil di seluruh tubuhnya. Dengan sisa tenaga, ia mengangkat kepalanya dan menatap cermin besar di atas wastafel. Sosok yang balas menatapnya adalah orang asing. Seorang wanita dengan mata bengkak dan merah, rambut acak-acakan, dan wajah yang pucat pasi. Wajah seorang korban. Wajah seseorang yang pasrah menunggu ajalnya. Melihat bayangan yang menyedihkan itu, sesuatu di dalam diri Rina bergejolak. Sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih keras dari kesedihan, mulai bangkit dari puing-puing hatinya yang hancur. Kemarahan. Kemarahan yang dingin, murni, dan membara. Kemarahan itu seperti api yang membakar habis semua ketakutan dan keputusasaannya, menyisakan sesuatu yang keras dan tajam seperti baja. Ia tidak akan mati seperti ini. Ia tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Ia tidak akan berakhir sebagai korban tak berdaya dalam berita kriminal pagi. Tidak. Mereka telah salah memilih lawan. Mereka mungkin mengira Rina adalah wanita lemah yang bisa mereka singkirkan dengan mudah. Mereka akan segera menyadari betapa salahnya perkiraan mereka. Bayangan di cermin itu seolah ikut berubah. Tatapan mata yang tadinya kosong dan ketakutan kini menajam, memancarkan kilatan tekad yang dingin. Air mata telah membersihkan keraguannya, dan pengkhianatan telah menempa jiwanya menjadi senjata. Pikirannya yang tadi kacau kini bekerja dengan kecepatan dan kejernihan yang luar biasa. Melarikan diri bukan lagi pilihan. Itu adalah tindakan seorang pengecut. Lapor polisi juga bukan pilihan utama. Benny dan ibunya adalah orang terpandang. Mereka punya uang, punya koneksi. Mereka bisa menyewa pengacara terbaik, memutarbalikkan fakta, bahkan mungkin membuatnya terlihat seperti wanita gila yang berhalusinasi. Bukti digital yang ia temukan bisa saja mereka sangkal sebagai rekayasa. Ia tidak bisa mengambil risiko itu. Ia harus memainkan permainan ini dengan aturan mereka, dari dalam bayang-bayang, dan ia harus memukul lebih dulu, lebih keras, dan lebih cerdas. Ia butuh bantuan. Seseorang yang bisa ia percaya sepenuhnya. Seseorang yang tidak akan menghakiminya, tidak akan menyuruhnya pergi ke polisi, tidak akan memberinya nasihat konvensional. Seseorang yang berani bermain di area abu-abu. Dan hanya ada satu nama yang muncul di benaknya, Tias. Sahabatnya dari zaman kuliah. Tias yang jenius, Tias yang pemberontak, Tias yang selalu melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda. Mereka sudah bertahun-tahun tidak berkomunikasi secara intens. Pernikahan Rina dengan Benny secara perlahan menciptakan jarak di antara mereka. Tias tidak pernah menyukai Benny. Ia pernah berkata, pria itu terlalu sempurna, Rina.
Orang yang terlalu sempurna biasanya menyembunyikan sesuatu yang sangat busuk. Dulu Rina menganggapnya sebagai bentuk kecemburuan. Sekarang ia tahu, itu adalah intuisi tajam yang tidak ia miliki. Tias adalah seorang peretas etis yang mendirikan perusahaan keamanan siber. Namun, Rina tahu dari cerita lama bahwa Tias juga terkadang menerima pekerjaan khusus. Pekerjaan yang membutuhkan keahliannya untuk membongkar rahasia orang-orang berkuasa. Tias adalah satu-satunya kesempatannya. Dengan tekad yang sudah bulat, Rina bangkit dari lantai. Ia mencuci wajahnya, menyisir rambutnya dengan jari, dan menatap kembali bayangannya di cermin. Wanita yang menatapnya sekarang bukanlah korban. Ia adalah seorang pejuang yang bersiap untuk berperang. Ia keluar dari kamar mandi, berjalan kembali ke ruang kerja dengan langkah mantap. Ia menyalin semua file bukti dari laptop Benny ke sebuah flash disk terenkripsi yang ia temukan di laci meja ayahnya. Ia kemudian menghapus semua jejak aktivitasnya di laptop itu dengan hati-hati, membersihkan riwayat dan file-file sementara, membuatnya seolah tidak pernah disentuh. Ia mengembalikan laptop itu ke dalam tas usangnya dan membawanya kembali ke loteng, meletakkannya persis di tempat ia menemukannya. Setelah semuanya aman, ia mengambil ponselnya. Tangannya tidak lagi gemetar. Ia mencari kontak Tias, sebuah nomor yang sudah 5 tahun tidak pernah ia hubungi. Ia menekan tombol panggil dan menempelkan ponsel ke telinganya, mendengarkan nada sambung. Halo? Suara di seberang terdengar tajam, efisien, dan sedikit terkejut. Rina menarik napas panjang. Suaranya yang keluar terdengar tenang, dingin, dan sama sekali tidak menunjukkan getaran. Tias, ini aku, Rina. Ada jeda sejenak. Rina? Astaga. Sudah berapa lama? Kamu baik-baik saja? Tidak. Aku dalam masalah besar, jawab Rina, langsung ke inti permasalahan. Ini bukan hanya soal pembunuhan, Tias. Ada sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang berhubungan dengan ayahku. Mereka akan membunuhku malam ini. Aku akan hancurkan mereka sebelum mereka berhasil, dan aku butuh bantuanmu. Hening di ujung telepon terasa berat, seolah Tias sedang mencoba menyerap semua informasi yang baru saja dilemparkan kepadanya dalam satu kalimat padat. Rina menunggu, jantungnya berdebar, menggantungkan seluruh harapannya pada reaksi sahabat lamanya. Akhirnya, Tias menjawab, suaranya kini benar-benar berbeda. Nada terkejutnya telah lenyap, digantikan oleh ketenangan yang dingin dan fokus. Aku di kafe kopi tua di Jalan Merdeka. Masuk, jangan pesan apa-apa, langsung ke toilet wanita. Pintu paling ujung tidak dikunci. Masuk dan tunggu aku di sana. Bawa semua yang kau punya. Jangan bicara dengan siapapun. Punya waktu 30 menit. Mulai dari sekarang. Telepon ditutup. Tidak ada pertanyaan basa-basi, tidak ada keraguan, hanya instruksi yang jelas dan efisien. Itulah Tias yang Rina kenal. Rina segera bergerak. Ia menyambar kunci mobil, memasukkan flash disk ke dalam tas tangannya, dan keluar dari rumah tanpa menoleh ke belakang. Mengemudi menuju pusat kota terasa seperti adegan film. Setiap mobil di belakangnya tampak mencurigakan. Setiap orang yang ia lewati di jalan seolah menatapnya dengan tatapan aneh. Paranoia mulai menjalari dirinya, tetapi ia menepisnya dengan paksa. Ia harus tetap tenang, tetap fokus. Waktu adalah musuhnya. Tepat 25 menit kemudian, ia tiba di kopi tua. Kafe itu kecil dan agak remang-remang, tempat yang sempurna untuk tidak menarik perhatian. Sesuai instruksi, ia berjalan lurus melewati barista yang sedang sibuk, menuju ke toilet di bagian belakang. Pintu paling ujung memang tidak terkunci. Ia masuk ke dalam sebuah ruangan kecil yang ternyata bukan toilet, melainkan sebuah ruang penyimpanan yang sempit, lalu menutup pintu di belakangnya. Beberapa menit kemudian, pintu terbuka dan Tias masuk, lalu menguncinya dari dalam. Sahabatnya itu telah berubah. Rambutnya kini dipotong pendek dengan gaya asimetris, ia mengenakan jaket kulit hitam dan celana kargo. Matanya yang tajam menatap Rina dari atas ke bawah, menilai situasinya dengan cepat. Kau terlihat mengerikan, katanya tanpa basa-basi, tapi kemudian ia melangkah maju dan memeluk Rina dengan erat. Pelukan itu singkat namun penuh kekuatan. Sekarang, tunjukkan padaku apa yang kau punya. Rina mengeluarkan laptopnya dan flash disk. Tanpa banyak bicara, ia memasukkan flash disk itu dan membuka file-filenya satu persatu. Ia menunjukkan log percakapan, bukti transfer, denah rumah, dan foto-foto pengintaian. Selama Rina menjelaskan, Tias hanya dia mendengarkan, matanya terpaku pada layar, wajahnya mengeras setiap kali detail baru terungkap. Saat Rina menunjukkan foto dirinya yang sedang tidur, Tias mengumpat pelan di sela-sela giginya. Kemudian,
Rina membuka file-file akuntansi yang ia temukan, menjelaskan kecurigaannya tentang kematian ayahnya. Setelah Rina selesai bicara, Tias tidak langsung berkomentar. Ia mengeluarkan laptopnya sendiri dari ransel, sebuah perangkat canggih yang tampak seperti peralatan militer, lalu menyambungkan flash disk Rina ke dalamnya. Jari-jarinya menari di atas keyboard dengan kecepatan yang membutakan. Layar laptopnya menampilkan barisan kode dan jendela-jendela program yang bergerak cepat. "Aku butuh beberapa menit," gumamnya. Rina menunggu dalam diam yang menegangkan. Ia memperhatikan sahabatnya bekerja, dan secercah harapan mulai tumbuh di dalam dirinya. Ia tidak lagi sendirian. Ia punya Tias di sisinya. "Oke," kata Tias akhirnya, memecah keheningan. "Motif pertama, yang paling jelas, sudah kutemukan. Benny punya utang judi online yang sangat besar. Ratusan juta. Selain itu, ada polis asuransi jiwa atas namamu yang baru saja ia perbarui 3 bulan lalu, nilainya ditingkatkan menjadi 20 miliar. Jumlah yang cukup untuk menutupi semua utangnya dan membuatnya kaya raya." Tias berhenti sejenak, lalu menatap Rina. "Tapi ini terlalu klise, terlalu sederhana untuk mereka. Ini hanya asap untuk menutupi api yang sebenarnya. Api itu adalah rahasia ayahmu." Tias kembali fokus pada laptopnya. "Aku akan menggali lebih dalam soal kecelakaan ayahmu." Ia meretas basis data kepolisian, arsip berita lama, bahkan catatan rumah sakit. Rina hanya bisa menatap dengan takjub pada keahlian sahabatnya. Kurang dari setengah jam, Tias berhasil menemukan sesuatu. Sesuatu yang membuat darah di tubuh Rina terasa membeku. "Ini dia," desis Tias. "Laporan resmi menyatakan ayahmu meninggal karena kecelakaan tunggal akibat remblong. Standar. Tapi aku berhasil menemukan laporan awal dari mekanik pertama yang memeriksa mobil di lokasi kejadian. Laporan ini dikubur dalam-dalam, tidak pernah dimasukkan ke dalam berkas resmi." Ia memutar layar laptopnya ke arah Rina. Di sana tertulis dengan jelas, saluran minyak rem terlihat putus akibat sayatan benda tajam. Indikasi sabotase. "Ayahmu dibunuh, Rina." Tidak diragukan lagi. Rina merasa lantai di bawah kakinya bergoyang. Mendengar kecurigaannya dikonfirmasi secara brutal membuatnya sesak napas. "Dan lihat ini," lanjut Tias, suaranya semakin tajam. "Penyidik utama yang menangani kasus ini bernama Bintoro. Sebulan setelah kasus ditutup sebagai kecelakaan murni, Bintoro tiba-tiba mengundurkan diri dari kepolisian dan pindah ke Australia. Aku melacak aliran dananya. Seminggu setelah pindah, rekening istrinya menerima transfer dana dalam jumlah besar dari sebuah perusahaan cangkang di Bahama. Perusahaan yang sama dengan yang digunakan ayah Benny untuk menggelapkan dana dari perusahaan ayahmu. Semua kepingan teka-teki itu kini menyatu, membentuk sebuah gambar yang mengerikan. Sebuah konspirasi pembunuhan yang telah direncanakan dan ditutup-tutupi dengan sempurna selama 10 tahun. Mereka membunuh ayahmu untuk menguasai bisnisnya, simpul Tias dengan dingin. Dan sekarang mereka mau membunuhmu karena mereka takut kau terlalu dekat dengan kebenaran, terutama setelah kau mulai mengobrak-abrik ruang kerja ayahmu. Kunci yang diberikan Pak Samsul itu pasti membuka sesuatu yang mereka takuti. Tiba-tiba, Tias berhenti bicara. Matanya menyipit, fokus pada satu baris kalimat di log percakapan antara Benny dan si pembunuh bayaran. Kalimat itu ditulis dalam kode yang samar. "Tunggu sebentar," gumam Tias sambil mengetik dengan cepat, membuka program dekripsi. Beberapa detik kemudian, arti dari kalimat itu muncul di layar. Wajah Tias menjadi pucat. Ia menatap Rina dengan sorot mata yang serius dan penuh kengerian. "Rina, rencana mereka lebih buruk dari yang kita duga." "Apa maksudmu?" tanya Rina, hatinya mencelos. "Mereka tidak akan membunuhmu dengan cepat," kata Tias, suaranya pelan. "Kode ini instruksi khusus. Sebelum mengeksekusi, mereka diperintahkan untuk membuatmu menandatangani beberapa dokumen di bawah paksaan. Dokumen pengalihan aset. Sepertinya ayahmu punya aset lain yang tersembunyi, yang secara hukum akan jatuh ke tanganmu, dan mereka mengetahuinya. Mereka akan menyiksamu, memaksamu menyerahkan semuanya, baru setelah itu membunuhmu dan membuatnya terlihat seperti perampokan." Dunia Rina kembali hancur. Ini bukan lagi sekadar rencana pembunuhan. Ini adalah rencana penyiksaan dan perampasan. Mereka tidak hanya menginginkan nyawanya, mereka ingin mengambil segalanya darinya, sampai tetes terakhir, sebelum membuangnya seperti sampah. Rasa marah yang tadi sempat menjadi baja di dalam dirinya, kini ditempa kembali oleh api kebencian yang lebih panas, menjadi sesuatu yang lebih tajam dan lebih mematikan. Informasi terakhir dari Tias adalah titik balik yang menentukan. Tidak ada lagi keraguan,
tidak ada lagi ruang untuk ketakutan. Yang tersisa hanyalah kebutuhan mutlak untuk membalikkan keadaan. Permainan ini bukan lagi tentang bertahan hidup, tetapi tentang berburu. Mereka punya waktu sampai malam ini, kata Rina. Suaranya terdengar asing di telinganya sendiri, datar dan tanpa emosi. Kita juga. Di dalam ruang penyimpanan yang sempit itu, mereka menyusun rencana dengan cepat dan efisien. Waktu adalah musuh terbesar mereka. Tias membuka ranselnya, yang ternyata berisi peralatan yang jauh lebih banyak dari yang Rina duga. Ia mengeluarkan beberapa benda kecil, kamera seukuran kancing baju, alat penyadap audio nirkabel, sebotol kecil cairan bening tanpa label, dan sebuah RPG berwarna kulit yang nyaris tak terlihat. Ini adalah senjata kita, kata Tias sambil menjelaskan fungsi masing-masing benda. Kamera ini, pasang di 3 titik. 1 di ruang tamu menghadap pintu utama, 1 di koridor menuju kamarmu, dan 1 lagi di dalam kamarmu, di tempat yang tidak mencolok. Alat penyadap ini, letakkan di bawah meja makan. Cairan ini adalah obat penenang dosis tinggi. Tidak berbau, tidak berasa, dan bekerja cepat. Beberapa tetes di dalam minuman mereka sudah cukup untuk membuat mereka tertidur pulas selama beberapa jam. RPG ini untukmu. Aku akan terhubung denganmu setiap saat, mendengarkan semua yang terjadi dan memberimu instruksi. Aku akan berada di van pengawas yang kuparkir 2 blok dari rumahmu, memantau semua kamera dan audio. Tias memegang kedua bahu Rina, menatap matanya dalam-dalam. Rina, bagian tersulit akan menjadi tugasmu. Kau harus kembali ke rumah itu. Kau harus bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Kau harus menjadi istri yang penuh kasih sampai saatnya tiba. Kau harus memasak untuk mereka, tersenyum pada mereka, sementara kau tahu mereka merencanakan kematianmu. Apa kau sanggup melakukannya? Rina mengangguk, tekadnya sekeras batu. Aku tidak hanya sanggup, Tias. Aku akan menikmatinya. Kembali ke rumah terasa seperti memasuki kandang singa dengan sengaja. Setiap langkah terasa berat. Udara di dalam rumah terasa pengap, syarat dengan pengkhianatan. Rina menarik napas dalam-dalam, memasang topengnya, dan mulai bergerak. Ia memasang kamera dan penyadap di lokasi yang telah ditentukan dengan gerakan yang terlatih dan cepat. Jantungnya berdebar kencang setiap kali ia takut aksinya akan ketahuan. Setelah semua perangkat terpasang, ia masuk ke dapur. Ia memutuskan untuk memasak makanan favorit Benny, sup iga dengan bumbu paling lengkap. Sebuah sandiwara terakhir. Sebuah hidangan terakhir sebelum penghakiman. Saat sedang meracik bumbu, tangannya tanpa sengaja menyentuh kunci berkarat yang masih ada di sakunya. Misteri kunci itu kembali mengusiknya. Kata-kata ayahnya yang ia temukan di buku besar digital di laptop Benny kembali terngiang. Kunci kuberikan pada Budi, Samsul. Kunci ini jelas sangat penting. Tapi untuk membuka apa? Rina memutar otaknya, mencoba mengingat setiap sudut rumah, setiap perabot peninggalan ayahnya. Ia sudah mencoba semua laci dan peti yang ia tahu. Apa ada yang terlewat? Tiba-tiba, sebuah kenangan samar muncul. Sebuah gambaran dari masa kecilnya. Ayahnya sedang duduk di ruang kerjanya, memandangi sebuah peti kayu berukir yang diletakkan di atas rak buku. Rina kecil pernah bertanya peti apa itu. Ayahnya hanya tersenyum dan berkata, "Ini hanya kotak kenangan, sayang. Tidak ada isinya. Hanya kotak kenangan." Karena itulah Rina tidak pernah memikirkannya. Ia selalu mengira itu hanyalah pajangan kosong. Peti itu memiliki sebuah lubang kunci yang bentuknya aneh dan kuno. Jantungnya berdebar, Rina meninggalkan masakannya dan bergegas ke ruang kerja ayahnya. Di sanalah peti itu berada, persis seperti dalam ingatannya, tergeletak berdebu di rak paling atas. Ia mengambil kursi, menurunkan peti kayu itu dengan hati-hati. Ia mengeluarkan kunci berkarat dari sakunya. Tangannya sedikit gemetar saat ia memasukkan kunci itu ke lubang kunci. Ukurannya pas. Ia memutarnya perlahan. Terdengar bunyi, klik, yang lembut namun memuaskan, seolah sebuah rahasia yang telah terkunci selama 1 dekade akhirnya menyerah. Dengan napas tertahan, Rina membuka tutup peti itu. Isinya bukan harta karun berupa emas atau perhiasan. Isinya jauh lebih berharga. Di dalamnya, terbungkus kain bludru yang sudah agak lapuk, ada sebuah buku agenda bersampul kulit tebal. Ini bukan buku besar akuntansi digital yang dingin dan impersonal, seperti yang ia temukan di laptop Benny. Ini adalah sebuah jurnal tulisan tangan. Rina membukanya. Halaman pertama adalah tulisan tangan ayahnya yang rapi dan tegas. Ia mulai membaca. Halaman demi halaman, ia tersedot ke dalam ketakutan dan keputusasaan ayahnya di bulan-bulan terakhir hidupnya. Jurnal itu berisi catatan detail tentang bagaimana ayah Benny memerasnya, bagaimana ia dipaksa menandatangani dokumen pengalihan dana di bawah ancaman,
Ayahnya menulis nama-nama orang yang terlibat, termasuk nama penyidik Bintoro yang disuap. Ayahnya menulis tentang ketakutannya akan keselamatan Rina. Di halaman terakhir, tulisan ayahnya tampak sedikit bergetar. Aku tidak tahu berapa lama lagi aku bisa bertahan. Mereka serakah, mereka tidak akan berhenti sampai mendapatkan segalanya. Aku telah membuat salinan semua bukti dan menyimpannya di kotak deposit bank, yang hanya bisa dibuka dengan kunci kedua. Kunci peti ini telah kuberikan pada Samsul, sopirku yang paling setia. Aku menyuruhnya untuk memberikannya pada Rina jika suatu saat nanti putriku berada dalam bahaya atau mulai mencari kebenaran. Samsul, jika kau membaca ini, lindungi putriku. Rina, jika kau membaca ini, ketahuilah bahwa ayah sangat mencintaimu. Gunakan ini untuk mendapatkan keadilan. Air mata menetes di pipi Rina, jatuh ke atas halaman jurnal itu. Ini adalah wasiat ayahnya. Ini adalah suara ayahnya yang menjangkau dari alam kubur. Buku besar digital di laptop Benny adalah bukti kejahatannya, tapi jurnal ini adalah bukti penderitaan ayahnya. Ini adalah senjata pamungkasnya. Tepat saat itu, ia mendengar suara gerbang depan terbuka, diikuti oleh deru mobil Benny yang memasuki halaman. Mereka sudah pulang. Lebih cepat dari yang ia duga. Dengan cepat, Rina mengunci kembali peti itu, mengembalikannya ke atas rak, dan menyembunyikan jurnal itu di tempat paling aman yang bisa ia pikirkan, di dasar tumpukan pakaian musim dinginnya yang jarang tersentuh. Ia bergegas kembali ke dapur, membasuh wajahnya, dan memasang kembali senyumnya. Ketika Benny dan Ibu Murti masuk ke dalam rumah, mereka disambut oleh aroma sup iga yang harum dan senyum hangat dari Rina. "Selamat datang di rumah," sapanya, suaranya terdengar merdu. "Wah, istriku memang yang terbaik," kata Benny sambil mengecup pipinya. Rina tersenyum, senyum yang kini terasa seperti seringai predator. Ia menuangkan anggur merah ke dalam 2 gelas untuk Benny dan Ibu Murti. Sambil membelakangi mereka, dengan gerakan yang tenang dan tak terlihat, ia meneteskan cairan bening dari botol kecil yang diberikan Tias ke dalam 2 gelas itu. Ia berbalik, menyerahkan gelas itu kepada mereka. "Malam ini kita bersantai, ya," katanya. Saat ia mengangkat gelasnya sendiri yang berisi anggur murni, ia menangkap bayangannya di permukaan kabinet perak di belakang mereka. Wanita yang balas menatapnya tanpa asing, matanya berkilat dingin, wajahnya tenang mematikan. Ia bukan lagi Rina sang istri. Ia adalah sang algojo yang menunggu waktu yang tepat untuk menjatuhkan kapaknya. Makan malam itu adalah sebuah mahakarya kebohongan. Rina menyajikan sup iga buatannya dengan senyum yang tak pernah lepas dari wajahnya. Ia duduk di seberang Benny dan Ibu Murti, memperhatikan mereka menyantap hidangannya dengan lahap, setiap suapan terasa seperti kemenangan kecil baginya. Suasana di meja makan terasa aneh. Di permukaan, semuanya normal. Benny bercerita tentang rapatnya, Ibu Murti mengomentari betapa masakan Rina semakin hari semakin lezat. Namun di bawah permukaan, ada arus ketegangan yang begitu pekat hingga nyaris bisa dipotong dengan pisau. Rina tahu mereka sedang menilainya, mengamatinya, memastikan bahwa masalah kunci kemarin sudah benar-benar ia lupakan. Dan mereka puas dengan apa yang mereka lihat. Mereka melihat istri dan menantu yang patuh, yang tidak mencurigai apa-apa, yang siap untuk diantar ke tiang gantungan. "Anggurnya enak sekali, sayang. Pilihan yang bagus," puji Benny sambil mengangkat gelasnya. Gelas yang sama yang telah Rina tetesi dengan cairan tak berwarna beberapa saat lalu. "Tentu saja. Untuk merayakan hari yang melelahkan," jawab Rina, suaranya terdengar ringan. Di dalam telinganya, AirPH yang terpasang rapi menyiarkan suara napas Tias yang tenang. Audio bersih. "Mereka tidak curiga sama sekali," bisik Tias, suaranya menjadi penopang kekuatan bagi Rina. Rina memperhatikan mereka menghabiskan anggur mereka hingga tetes terakhir. Kini yang tersisa hanyalah menunggu. Ia terus memainkan perannya, tertawa pada lelucon Benny yang tidak lucu, mengangguk pada nasihat Ibu Murti yang sok bijaksana. 10 menit berlalu. Lalu 20. Tepat saat Rina mulai cemas, Ibu Murti menguap lebar. "Aduh, entah kenapa mata ibu berat sekali malam ini. Sepertinya rapat tadi benar-benar menguras tenaga." Benny terkekeh. "Sama, Bu. Kepalaku juga terasa berat sekali." Ia menatap Rina, matanya sudah tampak sayu. "Sayang, sepertinya aku harus tidur lebih awal malam ini." "Tentu, Mas. Ayo, kuantar ke kamar," kata Rina dengan nada penuh perhatian. Jantungnya berdebar kencang. Inilah saatnya. Efek obat itu bekerja lebih baik dari yang diperkirakan. Benny dan Ibu Murti sudah dalam keadaan setengah sadar, langkah mereka gontai. Membawa mereka bukan ke kamar tidur melainkan ke pintu ruang bawah tanah,
adalah tantangan pertama. Rina memapah Ibu Murti terlebih dahulu, dengan alasan ingin memijat kakinya di kursi santai di bawah. Ibu Murti yang sudah terlalu mengantuk hanya menurut saja. Begitu sampai di dasar tangga, kesadarannya hilang sepenuhnya. Rina merebahkannya di atas sebuah kasur lipat yang sudah ia siapkan. Lalu ia kembali ke atas untuk Benny, yang sudah hampir tertidur di sofa. Dengan sisa-sisa tenaga dan dorongan adrenalin yang luar biasa, Rina berhasil memapah tubuh suaminya yang jauh lebih berat menuruni tangga. Tugas itu menguras fisiknya hingga ia nyaris ambruk. Napasnya tersengal-sengal dan keringat membasahi seluruh tubuhnya. Kau berhasil, Rina. Tenang, tarik napas. Suara Tias di telinganya membantunya untuk tetap fokus. Setelah kedua targetnya terbaring tak sadarkan diri, pekerjaan sesungguhnya dimulai. Rina menyeret mereka satu persatu ke dua buah kursi kayu yang kokoh di tengah ruangan. Ia mengeluarkan tali tambang yang ia beli kemarin, dan mulai mengikat mereka. Tangannya gemetar saat melakukannya. Mengikat pergelangan tangan dan kaki suaminya terasa begitu surreal. Ia bisa melihat wajah Benny yang damai dalam tidurnya, wajah yang pernah ia puja, dan kini ia ikat seperti seekor hewan ternak yang siap disembelih. Rasa muak sempat menyerangnya, tetapi ia segera menepisnya. Ia teringat pada foto dirinya yang sedang tidur, foto yang diambil Benny untuk para pembunuhnya. Rasa jijik itu berubah menjadi kekuatan. Ia mengencangkan ikatan itu, memastikan mereka tidak akan bisa lolos. Setelah mereka terikat dengan aman, Rina mulai menata panggungnya. Ia mengambil jurnal tulisan tangan ayahnya dari tempat persembunyiannya dan meletakkannya di atas sebuah meja kecil, tepat di depan kedua kursi itu. Ia membukanya di halaman yang berisi tulisan ayahnya tentang pengkhianatan dan ancaman dari keluarga Benny. Itu akan menjadi hal pertama yang mereka lihat saat kesadaran mereka kembali. Di dinding di depan mereka, sebuah layar proyektor putih yang sudah ia pasang kemarin sore tampak menunggu. Semuanya sudah siap. Rina kembali ke lantai atas. Ia bergerak cepat, mengubah kamar tidur utamanya menjadi sebuah panggung yang berbeda. Ia mengacak-acak laci, mengeluarkan beberapa perhiasan imitasi dan menebarkannya di lantai agar terlihat seperti hasil dari sebuah perampokan yang terburu-buru. Kemudian, ia mengambil sebuah manekin yang ia simpan di ruang pakaian, memakaikannya salah satu gaun tidurnya, dan merebahkannya di atas ranjang. Ia menutupi sebagian besar tubuh manekin itu dengan selimut tebal, menyisakan sedikit bagian, kepala, dengan rambut palsu yang warnanya mirip dengannya. Dari kejauhan, dalam cahaya remang-remang, itu tampak cukup meyakinkan. Semua kamera aktif dan merekam. Sensor gerak di pagar belakang sudah kuaktifkan. Diperkirakan mereka tiba dalam 30 menit, lapor Tias. Aku siap, jawab Rina. Ia tidak kembali ke ruang bawah tanah. Ia pergi ke ruang kerja ayahnya, tempat yang kini ia klaim kembali sebagai miliknya. Ia duduk di kursi kulit ayahnya yang besar, membuka laptopnya, dan menyambungkannya ke sistem yang telah disiapkan Tias. Layar laptopnya terbagi menjadi beberapa jendela, menampilkan rekaman langsung dari setiap kamera yang telah ia pasang. Ia bisa melihat pintu depan, koridor, kamar tidurnya yang berantakan, dan ruang bawah tanah tempat dua monster itu tertidur. Ia memegang kendali penuh atas rumahnya. Sambil menunggu, ia mengeluarkan sebuah ponsel sekali pakai yang diberikan Tias. Ia membuka kontak dan hanya ada satu nomor di sana. Ia mengetik sebuah pesan singkat, pesan yang sudah ia pikirkan sejak kemarin. Ayah benar, Anda orang yang setia. Terima kasih. Ia mengirimkannya ke nomor Pak Samsul. Sebuah anggukan terima kasih dan perpisahan pada masa lalunya yang naif. Beberapa saat kemudian, sebuah notifikasi muncul di sudut layar laptopnya. Jendela kecil itu menampilkan gambar hitam putih dari kamera yang terpasang di pagar belakang. Sensor gerak telah terpicu. 5 sosok bayangan terlihat memanjat pagar dengan gesit dan tanpa suara. Mereka bergerak cepat menuju pintu belakang rumah. Rina menarik napas panjang, jemarinya berada di atas keyboard. Jantungnya berdebar bukan karena takut, melainkan karena antisipasi. Di telinganya, ia bisa mendengar Tias berbisik. Mereka masuk jangkauan. Semua sistem siaga. Kendali di tanganmu, Rina. Rina menatap kelima titik yang bergerak di layar monitornya. Ia mendekatkan mulutnya ke mikrofon kecil di kerah bajunya, suaranya terdengar stabil dan dingin. Mereka di sini. Pertunjukan akan segera dimulai. Kelima pria itu bergerak seperti bayangan. Mereka adalah profesional. Itu terlihat jelas dari cara mereka menyelinap tanpa suara di halaman belakang, menghindari setiap ranting yang bisa patah atau kerikil yang bisa menimbulkan bunyi. Salah satu dari mereka dengan mudah mencongkel kunci jendela dapur, persis seperti instruksi yang diberikan klien mereka. Benny telah melakukan tugasnya dengan baik,
memberikan mereka jalan masuk yang mulus. Di dalam, mereka berhenti sejenak, membiarkan mata mereka terbiasa dengan kegelapan. Rumah itu sunyi senyap, keheningan yang terasa berat dan tidak wajar. Di atas kamar utama di ujung koridor, bisik pemimpin kelompok itu, seorang pria berbadan besar dengan bekas luka di pipinya. Ingat perintahnya. Buat dia menandatangani surat-surat itu dulu. Jangan sampai ada memar di tangannya. Setelah itu, baru bersenang-senang. Buat semuanya terlihat seperti perampokan. Beberapa dari mereka menyeringai dalam gelap. Bagi mereka, ini hanyalah pekerjaan lain, sebuah tugas rutin yang akan memberi mereka bayaran besar. Mereka menaiki tangga tanpa suara, langkah mereka seringan kucing. Koridor di lantai 2 panjang dan gelap, hanya diterangi oleh sedikit cahaya bulan yang menyusup dari jendela besar di ujungnya. Mereka sampai di depan pintu kamar utama. Pintu itu sedikit terbuka, sebuah undangan yang disengaja. Pemimpin mereka memberi isyarat, dan 2 orang langsung menerobos masuk, sementara 3 lainnya berjaga di luar. Di dalam, mereka melihat sosok seorang wanita sedang tidur di ranjang besar, sebagian besar tubuhnya tertutup selimut. Target mereka. Terlalu mudah, pikir mereka. 2 pria itu mendekati ranjang, salah satunya membawa kain untuk membekap mulut target. Tepat saat mereka mengulurkan tangan untuk menyergap sosok di bawah selimut, sesuatu terjadi. Sesuatu yang sangat cepat dan sangat salah. Klang! Sebuah suara logam yang memekakan telinga terdengar saat sebuah pintu baja tebal tiba-tiba meluncur turun dari atas kusen pintu, menutup jalan keluar mereka dengan rapat. Jendela-jendela di kamar itu juga ditutup oleh panel serupa dalam sepersekian detik. 3 orang di luar koridor terkejut, mencoba membuka pintu itu, tetapi pintu itu kokoh seperti dinding brankas. Sebelum mereka yang di dalam sempat bereaksi, lampu di seluruh ruangan menyala, bukan dengan cahaya biasa, melainkan dengan sorotan lampu strobo yang sangat terang dan menyilaukan, berkedip dengan kecepatan tinggi yang membuat pusing. Bersamaan dengan itu, sebuah suara melengking yang menusuk telinga keluar dari speaker tersembunyi. Itu bukan alarm biasa, melainkan suara frekuensi tinggi yang dirancang untuk membuat siapapun yang mendengarnya merasa mual dan kehilangan orientasi. Kelima pria itu terlempar ke dalam kekacauan total. Mereka yang di dalam kamar terhuyung-huyung, menutupi mata dan telinga mereka, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Mereka yang di luar koridor panik, menggedor-gedor pintu baja tanpa hasil. Jebakan itu sempurna. Mereka terpisah dan dilumpuhkan bahkan tanpa satu sentuhan pun. Sementara itu, di ruang bawah tanah, Benny dan Ibu Murti mulai sadar. Efek obat penenang perlahan memudar, meninggalkan rasa sakit yang berdenyut di kepala mereka. Pandangan mereka kabur. Hal pertama yang mereka sadari adalah mereka terikat di kursi. Kepanikan langsung menjalari mereka. Mereka mencoba berteriak, tetapi mulut mereka telah disumpal dengan kain. Saat pandangan mereka mulai fokus, hal pertama yang mereka lihat adalah meja kecil di depan mereka, dan di atasnya ada sebuah jurnal tua yang terbuka. Keduanya langsung mengenali tulisan tangan itu. Itu adalah jurnal ayah Rina. Darah seolah surut dari wajah mereka. Tepat saat horor mulai merayapi mereka, dinding kosong di depan mereka tiba-tiba menyala. Sebuah proyektor yang terpasang di langit-langit menembakkan gambar ke dinding, mengubahnya menjadi layar raksasa. Gambar itu menunjukkan rekaman langsung dari kamera keamanan di kamar tidur utama. Mereka melihat 5 preman yang mereka sewa kini terpojok seperti tikus, panik dan kebingungan di tengah cahaya yang menyilaukan dan suara yang menyiksa. Mereka mengerti saat itu juga. Semuanya telah berbalik. Rencana mereka tidak hanya gagal, tetapi telah menjadi bumerang yang menghantam mereka dengan kekuatan penuh. Saat itulah sebuah suara terdengar, menggema dari speaker yang terpasang di sudut ruang bawah tanah, dan juga di dalam kamar tidur utama di lantai atas, menghubungkan para pemburu dan para dalang dalam satu panggung neraka yang sama. Suara itu adalah suara Rina, tetapi telah diubah secara digital, membuatnya terdengar dingin, tanpa emosi, dan bukan seperti suara manusia. Selamat datang di pestaku. Kelima preman itu tersentak, mencari sumber suara di tengah kebingungan mereka. Benny dan Ibu Murti meronta di kursi mereka, mata mereka membelalak ngeri. Suara itu melanjutkan, kalimatnya kini ditujukan kepada para preman. Tuan rumah kalian sedang menonton di bawah. Kemudian, suara itu beralih, kini berbicara langsung kepada Benny dan Ibu Murti, sementara gambar di proyektor terbelah menjadi 2. Satu sisi tetap menunjukkan para preman yang panik. Sisi lainnya kini menampilkan close-up wajah Benny dan Ibu Murti sendiri, merekam ekspresi ketakutan mereka secara langsung. Dan para tamu bayaran kalian sudah tiba, kata suara dingin itu. Sepertinya ada sedikit perubahan rencana untuk malam ini. Benny dan Ibu Murti menatap horor pada gambar di dinding.
Mereka melihat para pembunuh bayaran mereka yang tak berdaya, dan di sebelahnya, mereka melihat wajah ketakutan mereka sendiri. Mereka bukan lagi dalang. Mereka kini hanyalah penonton yang tak berdaya, terikat di barisan paling depan dalam pertunjukan kehancuran mereka sendiri, yang disutradarai oleh wanita yang seharusnya sudah menjadi mayat malam ini. Perang sesungguhnya telah dimulai, dan Rina adalah jenderalnya. Dari ruang kerja ayahnya yang kini berfungsi sebagai pusat komando, ia mengendalikan setiap elemen di medan pertempurannya. Di layar laptopnya, ia melihat kekacauan yang ia ciptakan. 5 preman profesional kini tak lebih dari binatang yang terkurung, sementara 2 dalang utama terikat tak berdaya, dipaksa menonton pertunjukan kehancuran mereka sendiri. Waktunya untuk menekan lebih keras. Ia mengalihkan sistem audio utama, memfokuskan suaranya hanya ke kamar tidur utama. Cahaya strobo dan suara frekuensi tinggi berhenti, digantikan oleh keheningan yang jauh lebih menakutkan. Para preman itu terengah-engah, mata mereka yang pedih mencoba beradaptasi dengan cahaya normal. Kalian membuat kesalahan besar malam ini. Suara dingin Rina kembali menggema di kamar itu, kini lebih jelas dan lebih personal. Di depan mereka, sebuah televisi yang terpasang di dinding menyala. Layar itu menampilkan rekaman langsung dari ruang bawah tanah, menunjukkan Benny dan Ibu Murti yang terikat dan ketakutan. Klien kalian tidak akan bisa membayar kalian. Mereka akan menghabiskan sisa hidup mereka di penjara. Dan percayalah, mereka merencanakan untuk mengkhianati kalian sejak awal, menjadikan kalian kambing hitam satu-satunya. Para preman itu saling pandang, kepanikan kini bercampur dengan amarah. Pemimpin kelompok itu melangkah maju. Siapa kau? Apa maumu? Teriaknya ke arah kamera. Aku adalah orang yang memberimu pilihan, jawab Rina. Di luar, polisi sudah dalam perjalanan. Mereka akan tiba dalam beberapa menit. Kalian tertangkap basah dengan senjata di dalam rumah ini. Tanpa bantuanku, kalian akan membusuk di penjara untuk waktu yang sangat, sangat lama. Tapi, aku bisa menawarkan kalian kesepakatan. Sebuah kesempatan untuk mendapat keringanan hukuman. Hening sejenak. Naluri bertahan hidup mulai mengambil alih. Kesepakatan apa? Tanya si pemimpin, nadanya lebih rendah. Sederhana, kata Rina. Aku ingin pengakuan. Saat ini juga, di depan kamera. Akui siapa yang mempekerjakan kalian, untuk tujuan apa, dan apa instruksi spesifik yang mereka berikan. Akui semuanya. Rekaman ini akan kuberikan pada polisi sebagai bukti kerja sama kalian. Itu satu-satunya harapan kalian. Pilih sekarang. Waktu kalian habis. Rina tidak perlu menunggu lama. Dihadapkan pada pilihan antara hukuman maksimal dan kemungkinan keringanan, loyalitas mereka pada klien yang jelas-jelas sudah kalah seketika menguap. Pemimpin kelompok itu adalah yang pertama bicara. Dengan suara keras dan jelas, ia mengakui semuanya. Ia menyebut nama Benny dan Ibu Murti, jumlah bayaran yang dijanjikan, dan instruksi untuk masuk rumah. Kemudian, anggota yang lain ikut menimpali, menambahkan detail yang lebih mengerikan. Kami disuruh memaksanya menandatangani beberapa dokumen dulu sebelum menghabisinya. Teriak salah satu dari mereka, ingin menunjukkan tingkat kerjasamanya. Mereka bilang untuk membuatnya terlihat seperti perampokan, tambah yang lain. Setiap kata adalah paku yang tertancap semakin dalam di peti mati Benny dan Ibu Murti. Dan semua pengakuan itu disiarkan secara langsung ke ruang bawah tanah. Setelah ia mendapatkan apa yang ia butuhkan dari para preman, Rina mematikan layar televisi di kamar utama dan membiarkan mereka dalam keheningan yang mencekam, menunggu kedatangan polisi. Kini, perhatiannya 100% tercurah pada 2 tawanannya di bawah. Ia mematikan rekaman para preman dan menggantinya dengan rentetan bukti yang telah ia kumpulkan. Satu persatu, gambar-gambar itu muncul di layar proyektor. Laporan keuangan yang menunjukkan penggelapan dana. Salinan laporan mekanik yang membuktikan adanya sabotase pada mobil ayahnya. Bukti transfer uang ke rekening penyidik Bintoro. Setiap gambar adalah sebuah pukulan telak. Benny menundukkan kepalanya dalam-dalam, bahunya terkulai kalah. Tapi Ibu Murti masih menatap layar dengan mata penuh kebencian, menolak untuk menyerah. Kemudian, Rina mengubah taktik. Ia tidak lagi menampilkan gambar. Ia membiarkan layar menjadi gelap, dan hanya memperdengarkan suara. Suaranya sendiri, kini tidak lagi diubah secara digital. Suara yang sangat mereka kenal, kini membacakan sesuatu dengan nada lambat dan penuh perasaan. Itu adalah tulisan dari jurnal ayahnya. Rina membacakan bagian-bagian di mana ayahnya menulis tentang rasa takutnya, tentang bagaimana ia diancam, tentang kesedihannya karena harus berbohong pada putrinya demi melindunginya. Suara Rina bergetar saat ia membaca kalimat terakhir ayahnya. Rina, jika kau membaca ini, ketahuilah bahwa ayah sangat mencintaimu.
Gunakan ini untuk mendapatkan keadilan. Itulah yang akhirnya menghancurkan pertahanan Ibu Murti. Memori tentang pria yang telah ia dan suaminya hancurkan, dibacakan dengan suara putri pria itu sendiri, adalah sebuah siksaan psikologis yang tak tertahankan. Cukup, jeritnya, suaranya teredam oleh sumpalan di mulutnya. Rina, dari ruang kerjanya, menekan sebuah tombol untuk melepaskan ikatan kain di mulut mereka dari jarak jauh. Begitu bebas, Ibu Murti meledak dalam amukan histeris. Semua ini salah suamiku. Dia yang serakah. Dia yang merencanakan semuanya, teriaknya seperti orang gila. Aku hanya mengikuti kemauannya. Dan kau, Benny, kau sama tidak bergunanya dengan ayahmu. Bodoh, ceroboh. Kau membiarkan wanita ini menghancurkan semua yang telah kita bangun. Dalam amarahnya, dalam usahanya untuk menyalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri, ia justru mengakui segalanya. Ia membeberkan detail pembunuhan ayah Rina, bagaimana mereka menyuap polisi, bagaimana mereka merayakan kemenangan mereka. Pengakuan itu mengalir deras dari mulutnya seperti banjir bandang yang kotor, semua terekam dengan jelas oleh mikrofon tersembunyi. Benny hanya bisa menatap ibunya dengan nanar, wajahnya pucat pasi. Ia telah dikalahkan, dan kini ibunya sendiri yang sedang memalu paku terakhir ke peti mati mereka. Setelah rentetan pengakuan itu selesai dan Ibu Murti hanya bisa terisak kelelahan, Rina memutuskan inilah saatnya untuk pukulan terakhir. Saatnya untuk menunjukkan wajahnya. Layar proyektor kembali menyala. Kali ini, menampilkan rekaman langsung dari kamera yang terpasang di laptop Rina. Di sana, mereka melihatnya. Rina sedang duduk dengan tenang di kursi kebesaran ayahnya, di ruang kerja ayahnya. Wajahnya tenang, matanya menatap lurus ke arah mereka, tidak ada lagi jejak air mata atau ketakutan. Yang ada hanyalah kemenangan yang dingin. Ada satu hal terakhir yang kalian coba bunuh malam ini, kata Rina, suaranya kini terdengar jelas dan mantap, miliknya sendiri. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Lalu, dengan gerakan yang lambat dan disengaja, ia meletakkan satu tangannya di atas perutnya yang masih rata. Pewaris sah dari semua yang kalian perjuangkan, lanjutnya. Dan calon saksi yang akan memastikan kalian tidak akan pernah melihat matahari lagi. Selamat, Benny, kau akan menjadi seorang ayah di dalam penjara. Ekspresi wajah Benny berubah dari kekalahan menjadi horor murni yang tak terlukiskan. Ibu Murti, yang tadinya menangis, kini terdiam membeku, matanya membelalak menatap perut Rina. Kabar tentang seorang cucu, seorang pewaris, yang beberapa jam lalu hendak mereka musnahkan bersama ibunya, adalah puncak dari semua ironi keji malam itu. Itu adalah pukulan terakhir yang menghancurkan sisa-sisa jiwa mereka. Tepat pada saat itu, dari kejauhan, suara sirene polisi mulai terdengar. Awalnya samar, lalu semakin lama semakin keras, semakin dekat, raungannya terdengar seperti nyanyian keadilan yang akhirnya tiba. Kedatangan polisi berlangsung cepat dan efisien. Dipandu oleh Tias yang telah memberikan denah rumah dan akses ke sistem keamanan, tim bersenjata lengkap itu menyerbu masuk tanpa perlawanan. Mereka menemukan pemandangan yang tidak akan pernah mereka lupakan. Di lantai atas, 5 preman kekar duduk di lantai, menyerah tanpa syarat, terkurung di dalam kamar tidur mewah. Di ruang bawah tanah, 2 sosok terpandang di kota itu, Benny dan Ibu Murti, terikat di kursi, menatap kosong ke dinding di mana layar proyektor masih menyala, menampilkan wajah dingin Rina yang menatap mereka dari ruang kerja ayahnya. Bukti kejahatan mereka terpampang begitu jelas dan teatrikal, hingga tidak ada ruang sedikit pun untuk keraguan. Rina, sang korban yang menjadi sutradara, menunggu dengan tenang di ruang kerja, menyerahkan flash disk berisi semua bukti kepada komandan polisi yang memimpin operasi. Beberapa bulan berikutnya adalah sebuah badai. Kasus itu meledak menjadi berita utama nasional. Kisah seorang istri yang membalikkan keadaan terhadap suami dan ibu mertuanya yang kejam menjadi buah bibir di seluruh negeri. Persidangan itu sendiri berjalan singkat. Dengan bukti digital yang tak terbantahkan, jurnal tulisan tangan sebagai bukti pendorong, pengakuan penuh dari kelima pembunuh bayaran, dan rekaman pengakuan histeris Ibu Murti di ruang bawah tanah, tim pengacara termahal yang disewa sisa keluarga mereka pun tak bisa berbuat apa-apa. Mereka mencoba membangun narasi bahwa Rina adalah wanita yang tidak stabil secara mental, tetapi kesaksiannya yang tenang, lugas, dan didukung oleh bukti-bukti kuat menghancurkan argumen itu mentah-mentah. Putusan hakim adalah vonis yang setimpal. Benny dan Ibu Murti dinyatakan bersalah atas semua dakwaan, percobaan pembunuhan berencana, keterlibatan dalam pembunuhan ayah Rina 10 tahun yang lalu, serta penipuan dan penggelapan dana skala besar. Mereka dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Kekaisaran bisnis yang mereka bangun di atas kebohongan, dan darah runtuh dalam sekejap.
Semua aset haram mereka disita oleh negara, dan sebagian besar dikembalikan kepada Rina sebagai ahli waris yang sah atas perusahaan ayahnya yang telah dirampok. Para preman, sesuai janji, mendapatkan keringanan hukuman berkat kerjasama mereka, namun tetap harus mendekam di penjara untuk waktu yang lama. Keadilan tidak berhenti di situ. Bintoro, si penyidik korup, diekstradisi dari Australia dan harus menghadapi pengadilan atas perannya dalam menutupi pembunuhan ayah Rina. Perlahan, badai itu mereda. Rina menjual rumah besar itu, rumah yang penuh dengan kenangan pahit dan hantu masa lalu. Ia tidak ingin satupun barang dari tempat itu. Ia hanya membawa pergi beberapa barang pribadi dan kenangan tentang ayahnya. Ia juga tidak melupakan mereka yang telah membantunya. Sejumlah besar uang secara anonim masuk rekening Pak Samsul. Uang itu lebih dari cukup baginya untuk membeli kios pasar yang jauh lebih besar dan sebidang tanah di kampung halamannya. Pak Samsul tidak pernah bertanya dari mana uang itu datang. Ia hanya tersenyum setiap kali melihat Rina dalam berita, tahu bahwa benih kebaikan kecil yang ia tanam telah tumbuh menjadi pohon keadilan yang kokoh. Persahabatan Rina dan Tias kini terjalin lebih kuat dari baja. Mereka bukan hanya sahabat, tetapi saudara seperjuangan. 1 tahun kemudian, pemandangannya sangat berbeda. Tidak ada lagi dinding yang suram atau lorong yang gelap. Yang ada hanyalah hamparan biru laut yang tak berujung dan cahaya keemasan dari matahari yang baru terbit. Rina berdiri di balkon apartemennya yang luas dan terang, menghirup udara pagi yang segar. Di dalam pelukannya, seorang bayi laki-laki yang sehat tertidur dengan damai. Ia menamainya Fajar, sebagai pengingat bahwa selalu ada pagi yang baru setelah malam yang paling gelap sekalipun. Kekayaan yang kembali menjadi haknya tidak ia gunakan untuk hidup bermewah-mewah. Ia mendirikan sebuah yayasan atas nama ayahnya, Yayasan Cahaya Keadilan. Yayasan itu bertujuan memberikan bantuan hukum gratis bagi para korban penipuan korporat dan kejahatan kerah putih, orang-orang seperti ayahnya yang suaranya seringkali tidak terdengar di hadapan kekuasaan dan uang. Tias keluar ke balkon, membawakan 2 cangkir teh hangat. Ia tersenyum melihat Rina dan keponakan angkatnya. Dia mirip sekali denganmu, kata Tias lembut. Dia punya semangat ayahnya, jawab Rina sambil tersenyum. Sebuah senyum yang tulus dan damai, senyum yang sudah lama tidak menghiasi wajahnya. Mereka berdiri di sana dalam keheningan yang nyaman, memandangi Fajar. Rina menatap putranya, lalu menatap cakrawala yang cerah. Ia telah melewati neraka. Ia telah menghadapi monster dalam wujud orang-orang yang paling ia cintai. Ia telah hancur berkeping-keping, namun ia berhasil membangun kembali dirinya menjadi sosok yang lebih kuat. Ia tidak hanya selamat. Ia tidak hanya menang. Ia telah menemukan keadilan, menghormati warisan ayahnya, dan yang terpenting, ia telah menemukan kebebasannya. Di bawah langit pagi yang baru, bersama putranya dalam pelukan, Rina akhirnya benar-benar pulang. 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 Akhirnya benar-benar